Shalom, haleluya. Kita masuk kepada minggu kedua di bulan Oktober ini dengan tema berbuah banyak. Kita akan berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan kami tanggalkan terlebih dahulu setiap hal-hal yang akan menutup kebenaran firman ini, yang akan membuat kami juga malas mendengarkannya. Kami mau taruh terlebih dahulu dan kami sungguh sekarang dalam hadirat-Mu untuk siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita baca masih dari Yohanes pasal 15 dan sekarang adalah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Siap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ciri-ciri seorang murid itu adalah berbuah. Dan di minggu lalu saya sudah nyatakan bahwa bukan juga hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Nah, untuk itulah kita harus melekat dulu kepada pokok anggur. Dan pokok anggur yang benar itu adalah Yesus Kristus. Sangat pengusaha daripada pokok anggur itu siapa? Allah Bapa Surgawi. Jadi artinya kita betul-betul harus di dalam Yesus Kristus dan Bapa Surgawi. Dan untuk menjadi berbuah, selain kita melekat kepadanya, kita harus rela untuk dibersihkan atau dipotong dari setiap ranting yang membuat kita tidak bisa berbuah. Bagaimana Bapa Surgawi akan memotong ranting yang tidak bisa berbuah? Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang menjerat kita, yang mengikat kita, yang mengurung kita, yang memenjarakan kita. Baik itu karakter, perbuatan, ikatan dengan hal-hal duniawi, dan hal-hal yang sia-sia. Nah, itu harus rela dipotong. Memang ketika dipotong rasanya sakit, tapi itu hanya buat sementara. Dan pada akhirnya sesudah ranting yang membuat kita tidak bisa berbuah berhasil dipotong, kita menjadi ranting yang sehat. Dan kemudian kita bisa menyerap semua suplai makan dari pokok dari pohon itu, yaitu suplai makanan rohani dari Yesus Kristus, sehingga kita menjadi ranting yang kuat, ranting yang sehat. Dan ranting yang kuat dan sehat itu akan membuat buah bisa dihasilkan dari ranting itu. Dan setiap kita itu harus melalui pemotongan ini. Bahkan yang Bapa Surgawi harapkan bukannya sekedar ketika kita sudah dipotong kemudian berbuah, tapi buah yang dihasilkan harus bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Bukan stagnan. Buah yang kita hasilkan itu hanya segitu-gitunya saja, tapi harus bertambah banyak setiap kali. Berbicara mengenai buah, apa yang harus dihasilkan dari kehidupan kekristenan kita? Yang pertama, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Apakah betul-betul setelah kita sekarang percaya Yesus dan kita bilang saya orang Kristen, pertobatan kita nampak? Kita sudah tidak hidup seperti sebelum di dalam Yesus Kristus, sebelum bertobat.
buah pertobatan yang kita hasilkan itu sangat nyata. Misalkan dahulu kita sering berbohong, karena bagi setiap manusia berbohong itu kadang-kadang berpikiran wajar. Apalagi ada istilah ya berbohong demi kebaikan kan tidak apa-apa. Padahal namanya berbohong ya tetap berbohong saja. Namanya berbohong itu berdusta yang tidak di dalam kebenaran. Berkata bohong berarti kita berkata bukan kebenaran. Bertindak bohong berarti tindakan kita di luar kebenaran. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan kita berkata kita sudah orang Kristen sekarang, apa yang terjadi? Kita tidak kepingin berbohong. Lebih baik kita berkata terbuka dengan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi akan menghasilkan situasi dan kondisi yang baik, terutama memuliakan Bapa Surgawi. Mana sih bohong itu bisa memuliakan Bapa Surgawi? Tidak ada, bukan? Nah, itu sebabnya ini sebagai salah satu contoh pertobatan yang kita hasilkan. Buah roh ini adalah berbicara mengenai hal kedua dari buah yang harus kita hasilkan. Artinya karakter kita harus ganti total. Dulu karakter manusia lama, wow, memang kita mungkin waktu itu masih hidup sebagai manusia lama. Karakter kita baik-baik saja, oke-oke saja. Tapi ketika kita bercermin kepada firman, terutama dalam Galatia 5 ayat 22-23, dan sungguh-sungguh bercermin sampai terlihat semuanya bagian daripada diri kita dalam cermin itu. Artinya sungguh-sungguh kita bercermin pada firman untuk melihat diri kita. Ternyata banyak sekali yang berbeda. Bahkan sangat jauh perbedaannya dengan karakter Kristus yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Wah, ini karakter yang mulia sekali. Dan kita akan terlihat bahwa karakter kita sekarang adalah karakter Kristus. Ini yang dinamakan buah roh. Berkarakter Kristus, sehingga kita sekarang mencerminkan karakter yang mulia seperti karakternya. Dan yang ketiga adalah buah pelayanan. Saya melihat begitu banyak orang Kristen itu maunya menerima, mendapatkan terus menerus. Tapi tidak pernah memberi dan memberi. Tentang mendapatkan dan memberi, jangan hanya konotasinya tentang menerima berkat secara materi saja, tapi juga berkat secara rohani, materi, jasmani. Ketika kita menerima berkat rohani, materi, jasmani, buat apa ini berkat? Buat kita ya, oke. Kita memang diberi hak untuk menikmati berkat rohani, materi, dan jasmani. Berkat rohaninya pengenalan kita akan Dia benar. Kemudian berkat materinya
kita tidak pernah berkekurangan, dan berkat jasmaninya kita selalu hidup dengan sehat, segar, kuat, bersemangat. Nah, kita bukan hanya menerima ini dan menikmati untuk sendiri, tapi kita harus berbagi. Bagaimana orang yang belum di dalam terang karena belum mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita bagikan berkat ini sehingga orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus, menerima pengampunan dosa dan keselamatan seperti kita. Secara materi, bagaimana kita tidak hanya menikmati berkat materi untuk diri sendiri saja, tapi juga kita menyalurkannya kepada orang lain. Bahkan kita menyalurkannya, membagikannya dengan sukacita. Dan bahkan sampai menjadi kesukaan dan kepuasan bagi kita ketika kita sudah bisa berbagi kepada orang lain. Apakah nanti kita akan kehabisan atau kekurangan? No. Justru setiap kali kita berbagi, kita dibagi lagi oleh Tuhan. Jadi jangan takut untuk berbagi soal materi, apalagi untuk orang-orang yang membutuhkannya. Di mana ada gerakan roh, kita untuk berbagi. Jangan pandang orang itu sudah mampu atau sudah kaya atau kurang mampu. Kita ikuti saja gerakan roh untuk kita mulai berbagi. Nah, berarti kita menjadi berkat secara materi. Kemudian secara jasmani, kita jangan hanya sibuk untuk diri kita sendiri yang kuat, yang sehat. Tapi mari kita juga berbagi kepada orang lain. Apalagi ketika kita percaya kepada firman bahwa bilur Yesus menyembuhkan kita yang sakit, dan urapan kuasa Roh Kudus-Nya mengalirkan kuasa kesembuhan. Berbagilah kepada orang lain. Ketika kau temui orang sakit, jangan sekedar kau dengarkan keluhannya. Semari kita menghibur hanya dengan kata-kata penghiburan. Bukan hanya dengan tindakan kita membawa buah atau makanan yang lain kesukaan dia. Tapi dengan iman kepada firman bahwa Yesus sudah menebus semua penyakit orang yang percaya kepadanya, dan bilurnya menjadi bukti kesembuhan telah terjadi. Dan mengandalkan kekuatan urapan kuasa Roh Kudus, sembuhkan orang sakit itu. Lepaskan orang yang terikat. Pulihkan hati yang terluka. Persatukan orang-orang yang mau tercerai-berai. Bangun orang yang sudah putus asa. Aliri dengan semangat yang baru. Bagikan kebenaran firman yang sudah kita dapatkan sebagai seorang murid kepada orang lain. Jangan kita menjadi acuh tak acuh dan kita berpikir, hidup kita kan masing-masing. No. Ketika kita dalam Tuhan sebagai muridnya, sehingga kita bisa menghasilkan buah, kita tidak bisa acuh tak acuh dengan orang lain. Ada rasa simpati, ada rasa empati kepada orang lain. Apalagi kita tahu dia membutuhkannya. Sehingga kita sekarang menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang tawan terikat, mencelikkan mata orang buta, membuat orang timpang berjalan, memulihkan hati yang terluka, sehingga dia bisa kita bawa
sama-sama menjadi murid yang menghasilkan buah semakin banyak. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.